Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024, dari Yohanes 8 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka. Selamat hari kemerdekaan bagi kita orang Kristen yang berada di Indonesia. Kita memperingati hari kemerdekaan hari ini, 79 tahun bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan peringatan perayaan hari kemerdekaan, nats firman Tuhan juga bernuansa kemerdekaan. Pada saat itu orang Israel merasa mereka tidak pernah dijajah, karena tidak pernah ada bangsa lain yang datang ke negara mereka untuk menduduki pemerintahan mereka. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran itu, mereka merasa siapa rupanya yang menjajah kami. Mereka tidak merasa mereka pernah dijajah, tapi mereka merasa mereka tetaplah orang merdeka. Padahal dosa membuat manusia itu terjajah oleh belenggu dosa. Dan seperti kita ketahui, bangsa Indonesia kurang lebih 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah bangsa Jepang. Tapi kemerdekaan Indonesia diperoleh daripada para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Artinya kemerdekaan itu diperoleh karena perjuangan. Akan tetapi kemerdekaan di dalam kebenaran firman Tuhan bukanlah karena perjuangan manusia. Akan tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan itu diperoleh hanya karena berkat semata, atau hanya karena Yesus Kristus yang mampu memerdekakan kita orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita berdosa, kita sebenarnya dijajah oleh belenggu dosa. Dan ketika kita merdeka, maka kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa itu merdeka? Merdeka dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Sanskerta, artinya mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Yaitu yang adalah bebas dari segala belenggu, kekekangan, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Maka dari itu, perasaan yang sudah terlepas daripada belenggu, tekanan, kekuasaan dari pihak tertentu tadi, maka seseorang yang sudah merdeka pasti hatinya bersuka cita, pasti hatinya bahagia. Oleh karena itu, pada hari ini juga kita merasa bahagia karena Indonesia merdeka ke-79 tahun. Marilah kita mengisi kemerdekaan itu dengan prestasi, dengan persaudaraan, dengan toleransi. Demikian juga kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus bawa ke dunia ini, memerdekakan kita daripada belenggu dosa. Oleh karena itu, mari kita menghidupi kemerdekaan itu dengan menghidupi kebenaran dari firman Tuhan. Kalau kita lihat di atas nats ayat 32 ini, di ayat 31 Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang yang tinggal dalam firman Tuhan akan disebut sebagai muridnya, dan yang tinggal dalam kebenaran itu, itulah adalah orang yang merdeka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang Kristen yang merdeka, marilah kita memahami
pesan dari nats ini? Yang pertama, kita perlu memahami bahwa pernyataan ini ditujukan kepada orang percaya yang diawali dengan satu persyaratan. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang menyampaikan suatu prinsip yang abstrak ataupun kesimpulan filosofis. Yesus sedang menawarkan undangan pribadi, yakni untuk melangkah mengikuti jejaknya sebagai murid-murid dan untuk belajar menaati firman Tuhan. Dan pesan yang kedua, untuk mengetahui kebenaran. Berarti secara pribadi dan penuh semangat melibatkan diri dengan Yesus dalam suatu hubungan guru dan murid. Kegiatan belajar cara Ibrani lebih dari sekedar penumpukan informasi atau data. Pengenalan akan Allah adalah keakraban dan kekaguman yang terus bertumbuh terhadap Allah yang setia dan benar. Kebenaran dalam pandangan orang Yunani memang penting bagi kita, akan tetapi tidak memerdekakan kita. Kita bisa saja dipenuhi oleh informasi ilmiah, namun masih terbelenggu dalam kehancuran jiwa dan hidup ini. Suatu hubungan yang akrab, taat, dan berdisiplin dengan Allah adalah pengetahuan yang akan benar-benar memerdekakan kita. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Demikian sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai kita dalam aktivitasnya. Tuhan memberkati. Shalom.